Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriana. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Konil. Saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Baik, dibuatnya video ini sebagai bahan eh, dari kekurangan mata kuliah metodologi penelitian ilmiah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif dan analisisnya. Baik, simak terus videonya sampai akhir. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang apa itu metodologi penelitian kuantitatif. Para peneliti biasanya akan melakukan analisis data dengan bentuk bantuan statistik, dan harapan angka yang disediakan dapat memperoleh hasil yang tidak bisa dilakukan generalisasi dalam beberapa populasi yang lebih besar. Penelitian ini lebih cocok digunakan untuk meneliti masalah sosial dan segala tema yang sifatnya sedang berkembang. Kemudian ada beberapa ahli yang mencetuskan tentang apa itu penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu dari Kasiran. Metodologi penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Sederhananya, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan. Kemudian ada Creswell yang mencetuskan bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya dalam menyelidiki masalah yang ada merupakan dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu mengambil kesimpulan atau generalisasi teori. Kemudian dari Punch, arti penelitian kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pengalaman empiris dengan mengumpulkan data berbentuk angka yang bisa dihitung dan berbentuk numerik. Penelitian kuantitatif juga diartikan sebagai penelitian yang didasari pada asumsi. Selain menentukan variabel dan melakukan analisis menggunakan metode penelitian valid. Kemudian dari Berryman, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain hipotesis, dan penelitian subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisis data sebelum pengambilan kesimpulan. Definisi lain juga menyebutkan jika penelitian kuantitatif adalah kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah dan proses penelitian menggunakan logiko-hipotetika. Kemudian pengertian dari metode penelitian kuantitatif tersendiri adalah pengertian kuantitatif biasanya banyak digunakan dalam psikologi, ekonomi, demografi, sosiologi, pemasaran, kesehatan masyarakat, dan pengembangan manusia serta lainnya. Lebih jarang digunakan dalam antropologi dan sejarah. Peneliti dalam ilmu matematika seperti fisika juga termasuk dalam penelitian kuantitatif, meskipun pengguna istilah berbeda dalam konteksnya. Metode penelitian ini diartikan sebagai bagian dari serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Riset ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data kuantitatif lewat studi penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan pengertian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin seperti untuk pengembangan model matematis. Karena penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil lewat kajian literatur dan teori, namun juga pentingnya membangun hipotesa yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang akan diteliti menggunakan metode penelitian ini. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran yang merupakan pusat pengukuran. Hal ini dikarenakan hasil pengukuran bisa membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data yang diambil secara kuantitatif.
Tujuan lain yakni membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, termasuk dalam membantu menentukan desain penelitian. Terdapat dua desain dalam penelitian ini, yakni studi deskriptif dan studi eksperimental. Penelitian deskriptif jika peneliti hanya melakukan uji relasi antar variabel satu kali saja, sementara untuk penelitian eksperimen para peneliti akan melakukan pengukuran antar variabel yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik dari penelitian kuantitatif diperlukan agar seseorang yang belum mengerti akan metode penelitian ini mudah dalam menandai. Penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa poin dalam karakteristik yang dimilikinya. Pertama, menyorot masalah yang lebih khusus sebagai fokus penelitian yang telah dilakukan. Kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan khusus yang diangkat sebagai bahan penelitian. Dan yang paling penting dari karakteristik penelitian kuantitatif adalah tidak berorientasi pada hasil, melainkan lebih kepada proses. Meskipun bahan yang diteliti bersifat sangat unik, tetapi proses tetap lebih menonjolkan latar penelitian secara ilmiah. Karakteristik selanjutnya adalah peneliti dalam hal ini sebagai instrumen dasar dalam pengumpulan data. Kemudian rancangan penelitian yang dipakai sifatnya sementara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan, wawancara hingga teknik analisis data. Hasil dari penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif meskipun tidak menggunakan konsep dan hipotesis. Terakhir adalah harus memiliki kredibilitas, audibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas untuk melihat data secara keseluruhan. Untuk teori yang digunakan adalah grounded theory. Sementara itu, dalam melakukan analisis data digunakan pelaporan secara deskriptif. Beberapa karakter yang dijelaskan tersebut bisa dipakai dalam membedakan jenis penelitian. Kemudian ada beberapa jenis-jenis dari metode penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada metode korelasi. Jenis penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian yang didapat lebih jelas dan spesifik. Selain itu, lebih tepat digunakan untuk penelitian dalam mengetahui titik tolak penelitian yang sudah dilakukan. Pembahasan selanjutnya itu tentang metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyampaikan fakta dengan memberi penjelasan dari apa yang dilihat, diperoleh hingga dialami dan dirasakan. Peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan berupa pandangan mata mereka. Dalam hal ini, penulis atau peneliti yang cukup menggambarkan objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa. Kemudian ada metode komparatif. Metode komparatif adalah contoh penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, tidak untuk kemampuan manipulasi dalam proses penelitiannya dengan tujuan agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dapat dikatakan bahwa metode komparatif dilakukan sealami mungkin, sehingga hasil dari analisa pada perbedaan variabel terlihat jelas. Kemudian yaitu ada metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Ada dua jenis penelitian eksperimen, yaitu semu dan sungguhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang metode survei. Metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu metode inferensial. Metode inferensial merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang dilakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Dalam langkah-langkah melakukan penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Membuat rumusan masalah termasuk dalam pembuatan skripsi. Rumusan masalah ini berbentuk sebuah kalimat pertanyaan dan bukan berupa pernyataan. Pembuatan rumusan masalah yang baik harus secara mendetail atau spesifik dan relevan dengan tema yang diangkat. Selain itu, rumusan masalah juga harus bersifat baru serta asli dan menarik perhatian untuk contoh judul penelitian kuantitatif. Kemudian setelah membuat rumusan masalah yaitu tentukan landasan teori. Menentukan landasan teori merupakan salah satu langkah penting dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Disebut juga tinjauan pustaka. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksud landasan teori dalam hal ini adalah peneliti melakukan kajian literatur dan penelitian yang terkait dengan tema yang dipilih. Kemudian setelah dilakukannya membuat rumusan masalah, kemudian tentukan landasan teori, yaitu selanjutnya merumuskan hipotesis. Jawaban sementara atau hipotesis diungkapkan dari kajian teori yang sudah dilakukan penelitiannya. Hal ini dapat membuat penulis atau peneliti memberi jawaban sementara. Jawaban ini yang nantinya digunakan dalam pengujian apakah hipotesis yang dilontarkan benar atau tidak sesuai dan tidak cocok dengan rumusan masalah yang dipilih. Kemudian yaitu ada pengumpulan data. Upaya dari penelitian untuk mengumpulkan data-data sebagai solusi dan jawaban. Dalam pengumpulan data ini peneliti membutuhkan dua hal, yakni instrumen penelitian dan pengujian terhadap instrumen tersebut. Instrumen penelitian sebenarnya merupakan saran dalam memudahkan peneliti mengambil data di lapangan. Bentuk instrumen penelitian ini terdapat banyak sekali, bisa berupa instrumen angket, kuesioner, lembar observasi, tes hingga wawancara. Wawancara dalam ini bisa secara terstruktur hingga tidak terstruktur. Sementara yang dimaksud dengan pengujian instrumen merupakan upaya peneliti dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang dipilih. Menentukan jenis data. Pertama menentukan tadi kan pengumpulan data ya. Menentukan jenis datanya yaitu pertama tentukan jenis data dalam penelitian Anda. Ada jenis data kuantitatif yaitu yang pertama yaitu nominal atau data kategorikal. Kemudian yang kedua ordinal yaitu data kategorikal. Kemudian yang ketiga yaitu rasio atau data numerik. Kemudian ada interval sama dengan data rasio. Jadi tentukan apa saja bentuk data Anda dalam penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya itu menganalisa data. Dari data yang sudah didapat, peneliti tentukan untuk mengambil bagian-bagian penting dan relevan untuk kemudian setelah itu peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data ini upaya untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya, membahas mengenai teknik analisa data pada penelitian ini dapat berupa statistik, baik itu statistik deskriptif atau induktif. Setelah mendapatkan hasilnya kemudian dibuat di dalam pembahasan. Dalam penyampaian hasil analisa yang berhasil disarankan untuk disajikan menggunakan tabel, diagram atau grafik.
Pemakaian cara ini dianggap lebih mudah dipahami ketimbang apa yang disampaikan dalam bentuk penjelasan deskriptif, khususnya data angka. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir penelitian. Cukup dituliskan garis besar dari hasil penelitian yang didapat. Tak harus dijabarkan dengan panjang lebar. Kesimpulan dalam penelitian juga merupakan bentuk lain dari hasil pengujian hipotesis dan cara menyampaikan terkait diterima atau tidaknya jawaban sementara yang dilontarkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan filsafat positivisme yang harus memiliki dua kriteria penting, yakni kriteria eksplanatori dan prediktif. Eksplanatori berarti penelitian harus dapat menjelaskan keterkaitan dua buah atau lebih fenomena dalam bentuk hubungan, perbedaan, pengaruh, maupun menjelaskan sampel penelitian terhadap populasinya. Kemudian prediktif berarti hasil penelitian harus memiliki daya ramal tinggi yang mampu memprediksi suatu fenomena yang akan terjadi. Berdasarkan kriteria di atas, maka kita juga dapat menarik bahwa penelitian kuantitatif harus pula memiliki karakter ilmu pengetahuan yang memiliki beberapa sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama yaitu ada objektif, yang kedua fenomenalis, yang ketiga reduksionis, yang terakhir yaitu naturalis. Objektif maksudnya teori-teori mengenai semesta haruslah menjelaskan apa adanya dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sifatnya harus bebas nilai. Kemudian ada fenomenalis. Fenomenalis bukan fenomena, melainkan berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang terlihat. Artinya kajian penelitian hanya berbicara mengenai sesuatu yang dapat diamati, yang dapat dirasakan dan dapat dilihat karena adanya data. Kemudian reduksionis berarti data yang ditemukan melalui penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta-fakta yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu naturalis, artinya sesuatu yang diteliti harus serupa dengan objek dalam alam semesta yang bergerak secara mekanis dan tetap berdasarkan hukum-hukum tertentu. Hanya sesuatu yang dapat berulang berkali-kali, kapanpun dan oleh siapapun tetap memiliki hasil yang sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.